شفاعته لكل حول من الأهوال يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد فضل بن رملي وخصوصا إلى شيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah setelah kita libur 2 minggu karena saya ada acara di luar, kita ketemu lagi untuk mengkaji kitab fikih, terutama fikih walaupun bahas juga tentang usuluddin. Fikih madhab Syafi'i. Nama kitabnya adalah Kitab Safinatun Najah. Niki kitab permulaan apa yang paling mendasar nih insyaallah. Rumi maju ke depan Rumi. Minggu kemarin kita sampai ke bab kedua nggih, fasal tentang iman. Bab tentang iman kepada kitab. Ya, arkanul iman sittah. Rukunnya iman itu ada 6. Yang pertama antuk binabillah, iman kepada Allah di sini nak. Wa malaikatihi, iman kepada para malaikat. Nah, kemarin kita sampai niki. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Nah, jadi kalau kita tidak mempunyai keimanan kepada kitab-kitabnya Allah Ta'ala, niki imannya bermasalah. Orang Islam wajib percaya kepada Injil, bahwa Injil itu memang adalah firman-Nya Allah. Orang Islam wajib percaya kepada Taurat, bahwa Taurat itu atau Torah ya, orang-orang Yahudi menyebutnya Torah. Taurat itu adalah firman-Nya Allah. Zabur itu adalah firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan sebagainya. Wajib percaya orang Islam itu. Kalau gak percaya, imannya bermasalah. Lantas kenapa kok kita tidak pakai Injil, Zabur, Taurat? Karena kita mengetahui bahwa kitab-kitab tersebut ini sudah mengalami perubahan. Jadi kita tidak pakai. Kemudian diturunkan juga oleh Nabi Muhammad kitab kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Ini kitab untuk seluruh umat manusia, untuk jin dan manusia. Kalau kitab-kitab yang terdahulu bukan untuk semua manusia, untuk kaum tertentu. Taurat, Injil khusus untuk orang Bani Israel. Ya, orang Bani Israel.
begitu, maka harus percaya. Ya, cuma kita tidak pakai karena mengalami perubahan yang lain. Kalau Al-Quran tidak mengalami perubahan. Jadi Quran yang kita baca sama dengan Qurannya Nabi Muhammad 14 abad yang lalu niku, itu sama persis. Sama persis, Pak. Dan ingat ya, kalau kitab-kitab lain niku untuk memverifikasi asli atau tidak pakai manuskrip. Manuskrip hilang, Pak. Yang sezaman itu hilang. Kalau manuskrip ngapunten ya, kalau perjanjian baru Injil niki manuskrip Yunani ada. Tadi itu kan terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Aram, bahasa Suryani ya. Bukan bahasa Ibrani, bahasa Suryani. Bukan Suryaninya sapa Mama Gufron niku yang makoli boten. Suryani sing asli gak kayak gitu, Pak. Ya. Mas Umam dulu belajar bahasa Suryani. La fakhin jamuh mitin takhafaqatin. Nah, iku cek sakti niku. Ya. Diterjemahkan ya oleh ketua-ketua pendeta di Mesir, terpengaruh sama budaya Helenisme. Diterjemahkan ke bahasa Yunani. Terpengaruh jadilah Septaginta. Ini orang-orang Kristen tahu. Dari Septaginta niki akhirnya nanti jadi perjanjian baru. Nah, ini makanya ada berbagai macam nih kan, antara Katolik sama Protestan beda. Protestan sendiri ada berbagai macam. Mengalami perubahan. Jangankan yang ini deh, yang bahasa Indonesia loh. Injil yang bahasa Indonesia. Terbitan zaman sekarang sama terbitan tahun 60 beda-beda. Nah, makanya kita tidak pakai manuskrip mereka. Kalau kita bukan pakai manuskrip manuskrip sebagai penunjang. Pakai apa? Pakai riwayat. Sampai detik ini jutaan orang di dunia itu hafal Al-Quran, jutaan. Cara bacanya panjang pendeknya sama. Jadi bukan sekedar manuskrip, tapi periwayatan. Riwayatnya juga ada yang sahih dijaga, yang qiraah sab'ah niku. Yang ditambah 3 yang tidak dhaif ya. Nembok qiraah asyarah. Terjaga sampai sekarang. Ya, kayak sekarang Mas Falah niku anaknya Mas Anas sedang belajar Quran. Gurunya itu Kiai Faiz, teman saya. Niku punya 10 qiraah asyarah nyambung. Cara bacanya dia sama cara bacanya Nabi sampai sekarang itu sama. Nah, cara macane tok terawat, terverifikasi. Nah, kalau kitab yang lain ya ngapunten, mohon maaf memang tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi. Jadi kita wajib percaya sama Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Tetapi karena kita mengalami perubahan, maka tidak kita gunakan. Kalau Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala, Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, Quran tak jogo. Nah, sampai sekarang terbukti. Dan ini kita mujizat. Kalau Quran palsu, Allah mengatakan seperti itu, ternyata nggak terjaga, berarti bukan Quran nih, bukan firman Allah. Allah akan memelihara Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Kok sampai sekarang terjaga? Berarti betul Quran tenanan nih. Firman Allah beneran nih. Karena sudah digaransi sama Allah bahwa Quran akan dijaga. Ya, jadi kalau Quran pakai periwayatan terverifikasi. Sampai sekarang jutaan orang itu hafal. Jadi kalau ada yang coba memalsu, gampang ketahuan. Nah, kemudian warusulihi, iman kepada para rasul-rasulnya Allah. Rasul ini artinya utusan. Kita wajib iman. Rusulihi ini jamak dari rasulun, berarti utusan-utusan Allah itu ada banyak. Yang kita ketahui kan 25 nih nabi dan rasul. Selain itu banyak, Pak. Ada Nabi Daniel, ya ono. Nah, di sini jadi Daniel. Kemudian ada saya pernah ziarah juga di Turki niku. Lupa saya. Pokoknya banyak ya, rasul-rasul Allah niku banyak. Nah, coba Pak bayangkan ya. Ini kan utusan Allah. Ada orang, contohlah kita ambil satu sampel mawon, Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad. Ada orang dia mengaku dengan klaim yang luar biasa. Aku iki utusane Allah. Luar biasa, Pak. Lu klaim luar biasa loh.
Lah yang model kayak gini sekarang pun ada, ya kayak Lia Eden dan lain sebagainya. Aku iki utusannya Allah. Cuma kan kita perlu verifikasi, tenanan ta awak iki utusan Allah. Buktinya apa? Kalau Nabi Muhammad bawa mukjizat dan itu disaksikan oleh orang-orang zaman dahulu. Pak, musuhnya Nabi Muhammad, tidak ada satupun musuhnya Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang pembohong. Mau Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuhnya Nabi Muhammad faham betul ya, dalam sejarah Nabi Muhammad ini ya. Tidak ada satu musuhnya Nabi Muhammad yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah pembohong, enggak ada. Terkenal Nabi Muhammad orang yang jujur. Bahkan ketika Nabi Muhammad mau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya beberapa hari sebelumnya itu ngutus Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan-titipannya orang-orang kafir itu yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Coba, musuhnya Nabi Muhammad nitip barang kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka paham Nabi Muhammad ini jujur. Lah kok kemudian Nabi Muhammad tiba-tiba mengaku, aku iki diutus oleh Allah Ta'ala. Loh, ini klaim yang luar biasa loh Pak. Coba kalau semama Mas Tris ngomong, aku iki utusannya Allah. Nah kita buktinya apa? Buktinya apa? Yang mengaku kan banyak Pak. Nabi Muhammad teruji, terverifikasi. Pertama, tidak ada satu orang pun yang mengatakan dia adalah seorang pembohong. Bujui menungsa lo gak tahu. Nah ini mau berbohong atas nama Allah, gak percaya. Abu Lahab, semuanya itu Pak ya, musuh-musuhnya itu percaya sebenarnya sama apa yang dibawa Nabi Muhammad, percaya. Cuma gengsi. Ada namanya yang mati di perang Badar nih, Utbah bin Rabi'ah. Itu pernah disabdakan Kanjeng Nabi kok bakal mati. Wedi niku Pak. Kenapa? Karena omongan Nabi pasti benar. Walaupun dia orang kafir. Nah ini ada orang ngaku aku iki utusannya Allah. Allah itu yang menciptakan alam semesta. Niki klaim yang luar biasa, maka harus diuji dong. Pertama secara pribadi, semua orang mengatakan jujur. Al-Amin. Jujur, terverifikasi. Buktinya apa lagi? Bawa mukjizat yang menyaksikan banyak. Oke, mungkin kita sekarang ya, kalau sekarang wah mukjizatnya lah orang-orang zaman dulu yang bisa ngelihat. Loh, mukjizatnya sampai sekarang itu bisa kita saksikan kok. Kenapa? Al-Qur'an. Al-Qur'an nantang. Lek gak percaya kalau Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini firman Allah, coba kamu bikin ayat satu surat saja seperti Al-Qur'an. Dari zaman dulu sampai sekarang Pak, gak ada yang berhasil. Dan Al-Quran ini berkali-kali nantang. Gunakan akalmu, gunakan pikiranmu. Afala taqilun, afala tafakkarun. Kitab mana Pak yang ada kayak gitu Pak? Ya. Jadi ini klaim yang luar biasa. Ono wong ngaku sebagai Rasul, terverifikasi. Ucapan Nabi ini Pak namanya hadis. Perbuatan Nabi namanya hadis, ya kan? Sunnah Nabi kan perbuatan, ucapan dan takrir, persetujuan. Niku sampai sekarang terpelihara Pak. Ngapunten toko-toko yang lain ada nggak yang terpelihara seperti itu? Yang puasa kemarin kita ngaji kitab Arba'una Hadisan fi Mahabbatin Nabi SAW bil Asanidil Muttasilah min Tariqi Riwayatil Indonesiyin. Niku kula kumpulkan dari saya, dari gurunya, saya dari guru saya dari gurunya, dari Imam Bukhari dari gurunya, dari sahabat Nabi, terverifikasi Pak. Sampai sekarang niku enten. Tokoh lain mboten enten. Nah, niku yang dari gurunya itu namanya rawi, periwayat. Periwayat niki Pak juga diverifikasi dalam Islam. Ya, misalkan Imam Bukhari dapat dari gurunya. Gurunya ki sapa? Kalau dia pernah ketahuan bohong satu kali saja, ada ulama yang mengatakan dia pembohong, hadisnya ditolak. Makanya sampai ada kitab namanya Al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Kenapa? Karena saking kepingin menjaga hadis-hadis Nabi terverifikasi. Nah, kurang apa coba agama Islam ini?
Yang membawa Nabi Muhammad jelas. Kitabnya sampai sekarang jelas terpelihara, tidak mengalami perubahan, sing apalake sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah akan dipelihara. Ucapan yang membawa yaitu ucapannya Nabi Muhammad sampai sekarang enten terverifikasi. Kurang nopo coba. Mau menolak, itu kan yang mukjizat Nabi dulu cuma mereka yang bisa melihat. Sampai sekarang kita bisa melihat Al-Qur'an. Al-Quran bukan buku geografi, tapi Al-Quran menjelaskan isyarah-isyarah geografi. Diakui sama orang-orang saintis. Al-Quran bukan kitab fisika, tapi menjelaskan teori-teori fisika. Ya, saya senang Pak nonton film-film. Ini beberapa tahun kebelakangan ini ada film-film tentang dimensi dan ruang yang disebut dengan Tesseract. Tesseract itu dimensi lain, tapi kita gak bisa menggambarkan karena kita hidup di dimensi 3. Ini kok dijelaskan dalam Al-Quran. Innahu huwa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Wis ono bahwa ada ruang lain selain ruang kita. Wis macam-macam. Komplit Al-Quran. Kurang apa ya, Pak? Ya. Jadi alhamdulillah kita niki termasuk orang Islam dikasih oleh Allah Taala Al-Quran, hadis Nabi, karek berusaha untuk mengikuti. Jadi kita wajib percaya kepada utusan-utusan Allah yang terverifikasi. Ya, jadi gak sembarangan ana mastris aku iku utusane Allah. Buktine apa? Endi kitabmu? Sing ditokno kitab Gatoloco ya ngapunten sepurone kayak gitu kan. Mukjizatmu apa? Gak ada mukjizatnya gak terpercaya. Wabil yaumil akhir, wajib pertama percaya ada hari kiamat. Ya. Dan ini bisa kita yakini kalau kita sudah percaya kepada Allah, kalau kita sudah percaya kepada Nabi Muhammad. Kan tadi sudah terverifikasi nih nggih. Al-Quran sudah terverifikasi firman-Nya Allah. Nabi Muhammad sudah terverifikasi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kok Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai utusannya mengatakan nanti nih ono jenenge hari akhir, wis kiamat niki ono akhirat, maka wajib percaya. Wajib percaya. Kenapa? Karena sudah terverifikasi, Pak. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran dan kita sudah meyakini betul dengan rasionalitas kita. Nabi Muhammad yang sudah terverifikasi, terbukti bahwa dia adalah utusan Allah juga mengatakan hari akhir itu ada, maka juga kita wajib untuk percaya. Kemudian yang keenam, wabil qadar. Orang Islam itu wajib iman kepada qada dan qadar. Qadar takdir. Khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Api eleke takdir itu datangnya dari Allah Ta'ala. Cuma niki soal-soal takdir niki nggih raja-raja mumet kalau kita tidak pahami. Kenapa? Karena orang-orang dulu niki juga ada yang terpleset Pak memaknai takdir. Contoh, ada faham madhab namanya madhab qadariyah. Yang zaman biyen niki. Qadariyah itu mempercayai bahwa kita sebagai manusia ini mempunyai kemampuan. Apa yang kita lakukan itu murni dari kita sendiri. Allah gak tahu apa-apa. Ini kita paham qadariyah. Kita gak seperti ini loh, ya. Jadi bahwa segala upaya kita kerja, kita belajar, kita ngaji ini murni dari kita sendiri. Allah gak melok-melok. Ini paham qadariyah. Jadi Allah menurut paham qadariyah gak ngerti kalau ketika tadi sebelum maghrib lek paham qadariyah nih ya. Gak ngerti Allah niku boten ngerti kalau kita akan ngaji. Pas ngaji oh ternyata ngaji. Nah, iki paham qadariyah. Kita tidak seperti itu. Sebaliknya ada paham jabariyah. Jabariyah niki segala sesuatu niku dari Allah. Kita niki gak ngapa-ngapain. Bahwa kita ngaji, kita bekerja dan sebagainya, itu asli Allah sendiri yang melakukan. Kita tidak mempunyai usaha, semuanya Allah Ta'ala.
Jadi kalau ada orang bekerja, ya Allah. Kalau orang sing maksiat, aku maksiat niki takdir. Ana wong maling takoki, "Kenapa kok awakmu maling?" Ya takdirku sing ngono kok. Wis ditentukno karo Gusti Allah. Aku gak melu apa-apa. Ana sing koyo ngono, Pak. Nanti ku namanya Jabariyah. Nah, dua paham ini diperbaiki lagi sama Mu'tazilah. Mu'tazilah niku napa? Kalau Mu'tazilah niku memang usaha niku dari manusia, tapi Allah ngerti. Kalau kita, Pak, tidak seperti itu. Kita niku Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya teori kasab. Kasab niku usaha. Manusia yang melakukan, Allah menciptakan kita, ya. Kemudian kita ini dikasih apa? Bisa berusaha. Kasab niku artinya usaha. Tapi Allah lah yang menentukan. Dulu, Pak, perdebatannya kenceng. Nah, kalau Mu'tazilah kalahnya niku gara-gara apa? Karena ada teori semacam ini. Mastris misalkan, memanah atau nembak manu. Pelurunya belum kena burung, Mastris moro-moro mati. Mastris yang Amerika niki nggih, sana sing Amerika. Mastris yang Amerika niki nembak pelurunya belum kena burung, Mastrisnya mati. Enggak lama kemudian pelurunya kena burung, burungnya mati. Siapa yang membunuh burung? Hah? Masa ngomong Mastris mati di sini kok. Nah, Mu'tazilah kalahnya gara-gara niki. Artinya apa? Sing mengusahakan adalah manusia, ya. Tetapi yang menentukan Allah Ta'ala. Bisa jadi orang wong ditembak gak mati, ya kan? Nah, niku teori kasab kalau kita itu. Jadi manusia niki berusaha, Allah yang menentukan. Ada orang yang kerjanya gak ngoyo, tapi sugih. Terserah Allah Ta'ala. Ini takdir dari Allah. Ada orang yang kerjanya ngotot banget, capeknya bukan main. Tapi gak sugi-sugi. Nah ini juga takdir. Wilayah kita adalah wilayah untuk berusaha. Ya. Allah yang menentukan. Nah ini namanya teori kasab. Nah ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini teori kasab nih. Jadi wajib percaya bahwa segala yang terjadi pada kita niki itu atas ketentuan dan takdir dari Allah Ta'ala. Gak percaya sama takdir, imannya bermasalah. Faslun, paham loh, pura-pura paham nih, kok susui paham. Ya. Pokoknya tulis saja, nanti lama-lama pahamnya. Faslun, oke? Fasal. Wa makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illa Allah, kecuali Allah. Maknanya adalah apa? La ma'bud, tidak ada yang disembah bihakin, dengan hak, dengan benar, fil wujud, dalam hal eksistensi, illa Allah, kecuali Allah. Nah ini gimana Pak, kita niku secara normal pasti pernah bertanya, bagaimana sih segala alam dunia ini tercipta? Niku Pak, sains, ya, ilmu pengetahuan menjelaskan itu dengan berbagai teori, orang mari-mari. Tidak selesai. Dalam hukum teori kausalitas namanya. Jadi orang-orang ilmu pengetahuan mengatakan kalau ada akibat itu pasti ada sebab. Adanya meja niki itu pasti ada yang bikin. Yang bikin pasti ada yang menciptakan. Semuanya seperti itu Pak, ujungnya. Nanti ujungnya siapa nih? Ujungnya apa? Maka agama Islam mengatakan sebab dari segala sebab. Al-wujud. Wajibul wujud itu sing wujudnya wajib ono. Kalau kita niki Pak maujud, kita niki loh. Alam semesta niki namanya maujud. Maujud itu apa? Yang diciptakan. Semua kita ini yang diciptakan. Matahari yang diciptakan. Bintang itu yang diciptakan. Maujud yang diadakan. Makhlukun
yang diciptakan, maujudun yang diadakan. Kita niki berawal dari ketiadaan. Dari tidak ada menjadi ada. Maka kalau kita kejar Pak ujung-ujungnya, maka harus ada sebab awal. Nah niku namanya Allah. Niku namanya Allah. Kalau kita niki akibat, Pak. Akibat maka ada karena ada akibat berarti diawali dari sebab. Semuanya Pak, seluruh alam semesta mesti ngono. Maka secara rasional ya, logika berarti harus ada sebab yang tidak ada sebabnya. Paham nggih? Nah niku Allah. Tidak diciptakan. Nah niku namanya Allah. Wajibul wujud. Di sini katakan fil wujud la ma'bud bihaqqin fil wujud. Ngapunten kalau kita klaim agama-agama yang lain, dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya. Niku semuanya diciptakan. Ya, ono dewa kok ono ulang tahun oh berarti bukan Tuhan. Ya, dia lahir tanggal 6 Januari misalkan. Dan sing tanggal 5 Januari sapa Tuhan? Berarti bukan Tuhan. Nah, gitu nggih. Nah, makna la ilaha illallah adalah la ma'bud, tidak ada yang layak untuk disembah. Bihaqqin dengan hak, dengan benar. Fil wujud dalam hal eksistensi. Sing bener-bener wujud. Sebab dari segala sebab. Illa Allah, kecuali Allah Ta'ala. Kalau mengikuti sains Pak, gak mari untuk mempelajari ini. Kenapa? Karena tidak terjawab. Ya, jangan dikira sains ini adalah segalanya. Orang-orang barat, ya, orang-orang ateis itu kan mengukur segala sesuatu pakai sains, pakai ilmu pengetahuan. Dikira ilmu pengetahuan itu segala-galanya. Padahal ilmu pengetahuan itu berubah-ubah, teorinya berubah-ubah. Ya, dari dulu selalu berubah. Dulu itu bumi itu katanya datar, kemudian teorinya berubah lagi bulat, tetapi menjadi pusat alam semesta. Kemudian berubah lagi, ternyata enggak. Yang jadi pusat alam semesta itu apa? Berubah-berubah. Ini sains. Kalau Al-Qur'an, agama Islam nih. Karena kita sudah mengetahui tadi kan, Nabi Muhammad sudah terakui sebagai verifikasi bahwa dia adalah utusan Allah Ta'ala. Dilihat kitabnya. Oh ternyata benar. Maka apa yang ada diadakan dalam Al-Quran maka kita ya yakini. Pokoknya enak jadi orang Islam nih guys. Karek ngelakoni, ya karek ngelakoni. Pilihan ngelakoni apa ora, dan niku kasep. Kodok-kodar niku loh. Jadi nggak bisa kayak Jabariyah. Loh aku lah maksiat, aku gak ngaji rumah takdir, gak iso. Kan pernah terjadi pada zaman Sayyidina Ali. Ya, ada orang mencuri Pak, dibawa ke pengadilan, ditakoi. Kenapa kok kamu mencuri? Takdir aku menjawab. Akhirnya apa? Dikamplengi karo Sayyidina Ali. Plak. Loh, kenapa kok ditamploi? Ya takdir pisan aku. Nah, gitu. Ya akhirnya gak mari-mari. Tapi kalau Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, manusia niku berusaha. Hasilnya niku memang Allah tahu. Ya. Tapi usaha dari manusia Allah yang menentukan. Wis niku paket komplit niku. Paket komplit. Nah niku termasuk yang kita kaji rukun Islam kemarin sama rukun iman ini termasuk usuluddin. Usuluddin niku pokoknya agama. Dasarnya agama. Gak boleh beda, Pak. Sampean mau tanya orang Turki, orang Rusia, orang Amerika, kalau dia Islam, kalau dia iman dan Islamnya sama. Satu saja gak percaya, oh berarti bukan Islam niku. Tidak termasuk orang yang beriman. Nah ini namanya usuluddin. Dasar-dasar agama, pokoknya agama. Tidak boleh sama, tidak boleh berbeda. Selanjutnya, nah niki furu' niku cabang. Niki rawan berbeda. Makanya ada madhab. Yang kita ngaji niki madhab Syafi'i. Faslun alamatul bulughi salasun. Fasal
tanda-tandanya orang balik niku salasun ono telu. Tulisna tanda balik ada 3. Ya, sambil diukur niki ono telu. Mas Tris wis balik apa durung? Jangan-jangan durung balik nih kan. Balik niku napa sih? Balik niku Pak, kalau orang sudah balik maka dia dikasih gelar namanya mukallaf. Mukallaf itu dia dibebani dengan syariat. Lek gak nglakoni syariat dosa. Nah niku balik. Lek gorong balik berarti belum dibebani syariat. Gak sholat, gak poso, gak dosa. Ya. Tetapi ketika dia mumayyiz, sudah ngerti sing salah dan bener, iso mangan dhewe, iso ngombe dhewe, iso cebok, sudah harus diajari walaupun belum belum dihukumi. Nah, alamatul bulugh, tandanya orang balik niku salasun ono telu. Pertama, tamamu 15 sanah. Usianya sempurna 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, mau cowok ataupun cewek. Ono wong lanang dia usianya sudah 15 tahun, niki usianya usia hijriyah nggih, sanes Masehi. Ya, pakai Qamariyah. Atau perempuan usianya sudah sempurna 15 tahun, dia sudah balik. Lebih dari 15 tahun dia wajib sholat, wajib puasa. Ya. Dan lain sebagainya. Niku tanda yang pertama. Mas Tris sudah usia 15 tahun lebih ya? Nah, sudah, berarti sudah balik Mas. Nah niki rumi dereng. Kalau dilihat dari tanda niku berarti belum. Pak Gun niki nggih dereng nih. Masih Pak Gun masih 14 tahun. Yang kedua wal ihtilam fi dzakari wal unsa litis isinin. Ihtilam niku mimpi basah. Fi dzakari wal unsa, baik cowok ataupun cewek. Litis isinin yang usianya sudah 9 tahun hijriyah. Usianya sudah 9 tahun atau di atas 9 tahun, kemudian dia ngapunten keluar sperma. Mau ihtilam dalam mimpi ataupun sadar, maka dia sudah balik. Usianya 9 tahun, di atas 9 tahun. Nah, mau cowok ataupun cewek sudah mimpi basah, ya, maka dia sudah balik, wajib melakukan syariat Islam. Yang ketiga, ya, ciri yang ketiga dia sudah balik adalah wal haid fil unsa, cewek perempuan. Litis isinin yang usianya 9 tahun. Dia usianya sudah di atas 9 tahun. Kan haid niku kan antara 9 sampai 15 gitu. Dia usianya 10 tahun, belum haid, belum mimpi, ya belum haid, belum balik. Ya. Usianya 14 tahun. 14 tahun. Belum haid, belum keluar sperma, belum haid, belum balik. Kalau sudah mengalami tiga hal ini, maka dia sudah balik. Sudah disebut dengan mukallaf. Mukallaf niku yang dibebani. Bebani tanggung jawab untuk melakukan syariat Islam. Nah, sebab itu karena misalkan niki ada anak usianya sudah 11 tahun. Dia mimpi atau cewek dia haid 11 tahun. Wajib dia sholat, Pak. Nah, kalau langsung start dia disuruh sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya berat. Sebab itu orang tuanya harus mendidik sebelum dia balik. Sudah harus dibiasakan. Makanya Kanjeng Nabi untuk anak kecil niki usia 7 tahun sudah harus dididik untuk melaksanakan sholat. Dibiasakan.
Umur 10 tahun gak sholat, dipukul, katanya Kanjeng Nabi. Tapi dipukulnya ini bukan pukul sing ngamplengi koyo semacam-macam, mboten, dipukul pukulan mendidik, bukan untuk menyakiti. Niku perkara sholat lho, Pak. Dibolehkan untuk memukul, pukulan yang mendidik, bukan untuk menyakiti fisik. Nah niki anak-anak sekarang kan kadang dipukul, ya tanda kutip, dipukul pakai lisan saja sudah sakit kok mereka kok. Ya. Kalau dipukul pakai lisan saja, sudah pakai omongan saja, dia sudah memahami, ya cukup pakai lisan nih gua. Ya, misalkan pukul pakai lisan apa? Nadanya agak tinggi. Salat. Nah, itu kan sudah memukul nih gua, memukul hatinya. Ya cukup. Mukulnya pakai apa gitu. Nah, ini penting, sebelum balik sudah harus dibiasakan. Sehingga ketika dia sudah balik, maka wajib. Gak ngelakoni dosa. Ya. Orang balik gak ngelakoni syariat, dosa. Nah, ya ada anak usianya 14 tahun. Dia sudah balik, kok gak ngelakoni? Ternyata karena gak dilatih orang tuanya. Ya wong tuane malah dosa. Oh gak dibiasakno. Ya. Kenapa? Karena anak niki adalah amanah untuk dididik. Anaknya bermasalah, ya tanggung jawab wong tua. Ya. Sering kula sampaikan, jangankan di akhirat, di dunia saja niki perkara anak niki orang tua kena efeknya, kena dampaknya. Ada anak yang nakalnya bukan main, mesti sing dakoki anak sapa. Ada anak yang pinter ngaji, yang dakwai anak sapa? Oh ya, bapake kiai kok, ya pantes. Itu baru di dunia, Pak. Sudah ada dampaknya, apalagi di akhirat. Sebab itu apa namanya? Kita harus latih. Ya, begitu balik sudah wajib sholat. Loh Pak, dulu waktu saya kecil kan saya nggak ngerti nih. Akhirnya sholatku bolong-bolong, wajib qadha. Ya, misalkan niki Mas Tris, misalkan ini baliknya lah wis balik banget sih, Mas Tris. Ya. Dia ingat minggu kemarin atau 3 hari yang lalu gak sholat zuhur, wajib qadha. Karena sholat zuhur niku syariat. Dia ingat setahun yang lalu zuhur, tanggal 6 Januari dia gak sholat. Wajib qadha. Dia ingat, aku biyen balik itu umur 14 tahun. Gak sholat zuhur. Gak sholat zuhur ping pira? Wah, ketokne gak tau sholat zuhur blas. Wajib qadha. Nah, sampeyan wajib qadha. Bolonge pira, Mas? Nah, bolonge pira? Wajib qadha. Nah, carane qadha gimana? Cek gak abot, misalkan sholat zuhur nggih. Sudah selesai sholat zuhur di masjid, mulai sampai sholat zuhur maneh, niat qadha. Besoknya lagi pas zuhur niat qadha zuhur. Besoknya lagi niat qadha zuhur. Ya dikira-kira. Nah, gitu. Jadi saking wajibnya melakukan syariat. Gak poso, ya ketentuannya apa dulu nih? Gak poso nih gara-gara apa? Kan ada apa namanya? Ada kafarahnya ya. Ada kafarahnya. Karena dia hamilnya dia gak puasa. Gak puasanya gara-gara apa? Karena khawatir sama anaknya, wajib qadha. Ya. Karena dia khawatir dengan dirinya sendiri, takut sakit dan lain sebagainya. Cukup napa? Bayar fidyah dan lain sebagainya. Jadi apa namanya? Syariat niki jalan beban. Jangan dipikirkan gini, Pak. Syariat niki kok ribet banget sih. Mboten asline. Coba yang dilarang sama agama niki lho, Pak. Yang dibolehkan sama yang dilarang. Lebih banyak yang dibolehkan. Lebih banyak yang dibolehkan. Yang dilarang loh cuma sedikit. Yang dilarang itu juga untuk kebaikan kita kok. Yang diperintahkan untuk kebaikan kita kok. Kurang apa agama Islam ini? Sampean diperintahkan, dipaksa diwajibkan itu untuk kebaikan. Dilarang untuk untuk kamu supaya terjauh dari hal yang jelek. Yang dilarang sedikit. Yang dilarang, yang diharamkan kita makan itu apa sih? Ya babi.
Apa maneh? Makan makanan hasil mencuri, korupsi, terus apa maneh liyane? Cuma sedikit kok. Yang lain, wake Pak, pecel boleh, soto ya boleh, sate boleh, pentol boleh, kerupuk boleh. Lebih banyak yang boleh kok pusing karo sing haram-haram. Ya. Mau kawin, Mas Tris, kawin siji oleh, kawin loro ya oleh, kawin telu ya oleh, kawin papat ya oleh, tapi maksimal niki. Oleh lek gak gak wedi karo bojone maksudnya. Lek bojone wedi ya gak oleh berarti siji ae, kan? Lu enak kan agama. Dan itu semuanya diatur untuk ngapunten karena kita niki Pak. Kenapa agama niku penting? Syariat penting karena niki kita manusia niki punya hawa nafsu. Bayangkan kok ono agama, wong pinternya bukan main. Dia pengen apa dituruti semuanya. Korupsi, dia berzina sama 100 wanita, rusak. Dirinya yang rusak. Lho iku ana wong sing ngerti agama tapi kok korupsi. Lah ana agama lho korupsi. Apa maneh lek ono? Gitu lho. Ana agama lho korupsi. Apalagi kalau dia enggak punya agama. Jadi agama niki justru untuk kebaikan kita sendiri. Lek ono agama bingung no barat. No Thailand iki lho, Pak. Jenis kelamin lho ana 22. Lu bingung kan sampean kan? Sampean cek no Google niku. Jenis kelamin yang diakui di Thailand ada 22. Bingung sakarepe dhewe. Di barat juga demikian. Sampai di Jepang di barat niku ada toilet. Saya waktu mendaftarkan Al-Muawanah niki di Google Map iku ditanyain. Toiletnya ada yang toilet anti gender enggak? Lah kok bingung banget loh. Orang masuk ke toilet itu loh bingung gendere. Wis apa ruwet orang barat niku, Pak. Ya sing enggak duwe agama niku. Ada yang dipanggil laki-laki dia enggak mau. Dipanggil perempuan dia gak mau, padahal ya lanang, ya wedok. Ya, di Thailand ada 22 jenis kelamin, bingung sakarepe dhewe. Kenapa? Gak punya agama, kono sing ngatur. Nah, agama ini justru untuk kebaikan kita. Ya, kita percaya agama Islam, Allah yang menciptakan kita, ya, maka kita diberi syariat. Bukan untuk kebaikan Allah Ta'ala, untuk kita sendiri. Dampaknya ini wal akibatu lil muttaqin. Akibatnya ini untuk orang kita sendiri. Kalau kita nurut, ya engko ujung-ujungnya apik buat kita. Ya lek gak nurut ya karepmu. Fal yakfur monggo kafir. Silakan kamu kafir. Tetapi nanti kamu punya dampak, punya efek. Ya, nanti dia di akhirat. Nah niku, orang kalau sudah balik dia wajib melakukan syariat. Sebab itu karena kita takut nih khawatir tidak bisa melakukan syariat, sebab itu kita ngaji. Ngaji niku cek ngerti syariatnya Nabi Muhammad. Cek ngerti agama kita niku kaya apa sih? Ya, karena agama kita niki paket lengkap, Pak. Ya tadi sudah dijelaskan Al-Qur'an sudah terverifikasi, utusan Allah Nabi Muhammad sudah terverifikasi dengan detail. Al-Quran menjelaskan hukum-hukumnya jadi fikih. Al-Quran menjelaskan tentang adab-adab niku akhlak, tasawuf. Al-Quran mengajarkan hal-hal yang tidak indrawi, belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah kita rasakan, tapi dijelaskan ada jin, setan, ya, alam kubur, alam akhirat, mizan, sirat dan sebagainya. Kita wajib percaya untuk kebaikan kita. Ya, bayangkan kalau kita nggak percaya. Bayangkan kalau kita nggak percaya. Moro-moro tenanan nikmat kubur, azab kubur ono. Bongko dewe. Ya kan kalau orang-orang ateis kan kayak gitu gitu. Nggak percaya alam kubur, nggak percaya nikmat azab kubur, nggak percaya neraka. Sedangkan kita percaya. Kalau ternyata misalkan bener mereka, ternyata alam kubur pancen gak ono, surga neraka gak ono, gak rugi bagi kita, Pak. Tapi kalau ternyata kita yang bener, rugi bagi mereka. Kita yang beruntung. Nah, jadi alhamdulillah lagi-lagi kita syukuri
bahwa kita ini sudah beragama Islam, karek ngelakoni, ya apalagi kita ngaji. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Kalau Allah ingin seorang hamba niku baik, apa maka yatafaqahu fiddin, maka orang tersebut akan dipahamkan tentang agama. Jadi kita ngaji niki salah satunya tidak lain adalah untuk dalam rangka agar kita memahami agama. Maka kita husnudzon niki Allah sayang sama kita. Betapa banyak orang yang Islam tapi orang lakoni Islami. Ya. Nah, kita niki Islam digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala, kemudian dikasih pilihan mau ngaji apa orang ngaji. Lah kok kita milih ngaji? Nah ini kan kasab kan? Kasab nih. Kita diberi hak untuk berusaha. Milih ngaji apa gak ngaji? Lah kok kita milih ngaji? Pas kita ngaji namanya takdir. Ya alhamdulillah kita syukuri. Di luar sana ada orang yang dikasih pilihan ngaji apa orang ngaji. Milih gak ngaji? Ya engkau modaro. Ya. Kenapa? Karena dia beragama tapi dia tidak paham agama. Dia beragama tapi tidak paham agama. Dan terus apa sih yang dilakoni? Iya, nanti ujung-ujungnya dia akan masuk surga selama ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujung-ujungnya mlebu surga, Pak. Tapi mampir sen neraka. Kenapa kok mampir neraka? Gak ngelakoni agama. Ora salat, ya, ora zakat, ora poso. Ujung-ujungnya masuk surga, tapi mlebu neraka sih. Nah, mlebu neraka niki sing repot. Saya sering ngomong pirang tahun. Taruhlah seminggu, masalahnya sak dina neraka niku sama seperti 50.000 tahun di dunia kali pitu. Iya oleh sak minggu. Lek mlebu neraka ni 1000 tahun, ya modal. Ora iso mati, Pak. Lak kesiksa terus. Dosane entek baru dia masuk surga berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau yang lain yang tidak punya passwordnya tadi itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak punya passwordnya, khalidina fiha abada, mlebu neraka sak lawase. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena kita fair, Pak. Agama Islam itu fair, jelas. Allah ngasih Quran. Buktikan Quran ini salah. Tidak terbukti sampai sekarang, Pak. Coba, gak fair yang apa? Ngapunten kalau kitab-kitab yang lain, buktikan kalau kitab ini salah. Akeh salah. Al-Quran, buktikan kalau kitab Al-Quran ini salah, bukan dari firman Allah Ta'ala. Tidak terbukti sampai sekarang, Pak. Mau ngomong sejarah, sains, ilmu psikologi dan sebagainya dijelaskan kok kono. Sampai sekarang gak terbukti, ditantang, Quran nantang, Pak. Ya. Datangkan satu surat sing mirip podo kaya Al-Quran. Surat paling pendek lah cuma 3 ayat sih. Dari zaman dulu sampai sekarang gak ada yang bisa. Padahal zaman dulu nih, Pak, ahli-ahli syair bahasa Arab wakeh, tapi tidak ada yang berhasil. Pun niku mawon wallahu a'lam bis bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.